Amerika Serikat dan negara-negara Eropa kini membahas jaminan keamanan bagi Ukraina sebagai bagian dari upaya mengakhiri perang dengan Rusia. Isu ini menjadi sorotan karena Ukraina menilai perdamaian tidak akan bertahan tanpa perlindungan yang jelas dari Sekutu Barat. Jaminan keamanan ini juga menjadi syarat dari Ukraina jika mereka batal bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Pengalaman masa lalu pun membuat Kiev enggan kembali menerima janji keamanan yang tidak mengikat. Lalu seperti apa jaminan keamanan yang akan diberikan Eropa untuk Ukraina? Simak selengkapnya dalam video berikut. Dalam perundingan yang digelar di Berlin, Jerman pada 14 hingga 15 Desember 2025, Eropa bersama AS dan Ukraina membahas jaminan keamanan jangka panjang untuk mencegah Rusia kembali menyerang Ukraina usai perang berakhir. Melansir The New York Times, dua pejabat AS menyebut rancangan jaminan keamanan ini serupa dengan perlindungan NATO meski tanpa memberikan status keanggotaan aliansi tersebut kepada Ukraina. Salah satu elemen utama jaminan keamanan versi Eropa adalah komitmen Barat untuk mendukung Ukraina mempertahankan kekuatan militernya dalam kondisi damai. 12 pemimpin Eropa menyebut Barat akan memberikan dukungan berkelanjutan dan signifikan agar Ukraina dapat mempertahankan militer dengan sekitar 800.000 personel. Jika terwujud, kekuatan ini akan menjadi militer terbesar dan paling berpengalaman secara tempur di Eropa. Selain memperkuat militer Ukraina, Eropa juga berencana membentuk pasukan multinasional yang dipimpin negara-negara Eropa. Pasukan ini akan berasal dari negara-negara yang bersedia meski tidak dirinci secara spesifik. Perancis dan Inggris telah lebih dulu menyatakan kesiapan untuk berkontribusi, sementara Polandia dan sejumlah negara Eropa lainnya diperkirakan akan ikut bergabung. Namun pernyataan tersebut tidak menjelaskan secara jelas apakah pasukan multinasional ini akan ditempatkan langsung di wilayah Ukraina. Meski begitu, para pemimpin Eropa menegaskan jaminan keamanan ini akan bersifat mengikat secara hukum. Mereka menyebut adanya komitmen untuk mengambil langkah-langkah guna memulihkan perdamaian dan keamanan jika Ukraina kembali menjadi sasaran serangan bersenjata. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup keterlibatan angkatan bersenjata, dukungan intelijen dan logistik, serta tindakan ekonomi dan diplomatik. Akan tetapi, rumusan tersebut tidak secara eksplisit mewajibkan intervensi militer otomatis. Sementara itu, AS akan memegang peran penting dalam aspek pengawasan. Amerika akan memimpin mekanisme pemantauan dan verifikasi gencatan senjata, termasuk sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi serangan di masa depan. Dua pejabat Amerika mengatakan akan ada serangkaian prosedur khusus untuk meredakan ketegangan jika terjadi pelanggaran dengan tujuan mencegah eskalasi lebih lanjut. Presiden AS Donald Trump menyatakan Washington tidak akan mengirim pasukan darat ke Ukraina sebagai bagian dari jaminan keamanan. Namun ia sebelumnya menawarkan patroli wilayah udara, penerapan zona larangan terbang, serta kelanjutan dukungan intelijen melalui satelit dan penyadapan sinyal. Para pejabat senior Amerika mengatakan tawaran tersebut masih berlaku dan menjadi bagian dari diskusi jaminan keamanan. Para pemimpin Eropa mengakui pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa Rusia lebih khawatir terhadap perluasan NATO, khususnya keanggotaan Ukraina, dibandingkan bentuk komitmen keamanan lain dari Barat. Oleh karena itu, jaminan keamanan Eropa dirancang untuk tetap kuat dan mengikat, namun tanpa melewati batas yang selama ini ditentang Moskwa. Meski dinilai sebagai kemajuan diplomatik paling signifikan sejak perang pecah pada Februari 2022, jaminan keamanan ini masih menyisakan kekhawatiran, terutama karena tidak melibatkan Rusia secara langsung dan belum memastikan respons militer otomatis jika Ukraina kembali diserang. Sebelumnya telah disinggung bahwa jaminan keamanan Eropa kali ini serupa dengan perlindungan yang ditawarkan NATO. Lalu sebenarnya seperti apa jaminan keamanan versi NATO? NATO merupakan aliansi pertahanan kolektif yang tujuan utamanya adalah melindungi kebebasan dan keamanan seluruh negara anggotanya dari segala bentuk ancaman dan dari semua arah. Melansir situs resmi NATO, inti dari jaminan keamanan NATO adalah prinsip pertahanan kolektif yang tertuang dalam pasal 5 Perjanjian Atlantik Utara.
di mana pasal itu menegaskan serangan terhadap satu anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh aliansi. Prinsip inilah yang menjadi dasar komitmen saling membela di antara negara-negara NATO. Untuk menjalankan jaminan itu, NATO menerapkan postur pencegahan dan pertahanan yang kredibel yang didasarkan pada perpaduan kemampuan nuklir, konvensional, dan pertahanan rudal, serta dilengkapi dengan kapabilitas di ruang angkasa dan dunia maya. NATO menegaskan, kekuatan kolektif ini bertujuan mencegah perang sebelum terjadi dengan meyakinkan calon agresor bahwa setiap serangan akan mendapat respons bersama yang tegas dan terukur. Sejak Ukraina diserang Rusia, NATO menilai lingkungan keamanan Eropa Atlantik sebagai yang paling berbahaya sejak berakhirnya Perang Dingin. Sebagai respons, NATO melakukan penguatan pertahanan kolektif terbesar dalam satu generasi, termasuk menggandakan jumlah kelompok tempur multinasional di sayap timur dari 4 menjadi 8. Pasukan-pasukan ini ditempatkan secara rotasi dan didukung oleh bala bantuan yang dapat digerakkan dengan cepat jika salah satu sekutu menghadapi ancaman. NATO juga memiliki mekanisme militer yang sangat terstruktur dan terintegrasi, termasuk model pasukan NATO yang baru dan pasukan reaksi sekutu yang dapat diterjunkan dengan cepat untuk berbagai skenario. Selain itu, NATO telah mengadopsi rencana pertahanan paling komprehensif dan terperinci sejak Perang Dingin. Rencana itu menetapkan secara jelas siapa melakukan apa, kapan, dan di mana jika terjadi ancaman atau serangan terhadap wilayah aliansi. NATO juga tidak hanya berfokus pada kekuatan militer, tetapi juga pada ketahanan nasional dan kolektif. Aliansi ini mendorong pendekatan seluruh masyarakat untuk menghadapi berbagai ancaman, mulai dari serangan cyber, sabotase infrastruktur penting, terorisme, hingga ancaman kimia, biologi, radiologi, dan nuklir. Ketahanan dipandang sebagai garis pertahanan pertama untuk mencegah musuh mencapai tujuan strategisnya. Jaminan keamanan NATO pun didukung oleh komitmen politik dan ekonomi yang kuat. Pada KTT NATO 2025 di Den Haag, Belanda, para pemimpin sekutu menyepakati komitmen untuk menginvestasikan 5% dari PDB masing-masing negara untuk pertahanan pada 2035. Investasi ini ditujukan untuk memastikan kesiapan tempur, modernisasi alutsista, penguatan industri pertahanan, serta kemampuan NATO untuk merespons ancaman dalam waktu sangat singkat. Itulah gambaran jaminan keamanan yang ditawarkan Eropa untuk Ukraina yang dirancang sebagai upaya mencegah agresi di masa depan tanpa memberikan keanggotaan NATO. Skema jaminan keamanan itu masih menyisakan pertanyaan terkait kejelasan respons jika Ukraina kembali diserang. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, ikuti terus perkembangan konflik di Ukraina hanya di YouTube Kompas.com.